Salah satu dari dua korban penyiraman air keras di Lok Sumawe, Aceh masih dirawat di rumah sakit. Diduga pelakunya adalah ayah tiri korban. Ibu korban berharap polisi menangkap pelaku dan mengganjarnya dengan hukuman yang setimpal. Di kamar HCU Rumah Sakit Umum Cut Mutia, remaja putri berinisial RNF asal Desa Blang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh, dirawat. Kondisinya sangat memprihatinkan akibat luka melepuh di wajah dan sekujur tubuhnya. Tangis dan rintihannya menandakan betapa sakitnya luka yang harus ia tahan. Luka itu diduga ulah sang ayah tiri yang menyiramkan air keras saat remaja berusia 13 tahun ini bersama kakaknya AF berusia 16 tahun tertidur di kamar ibunya. Sang ibu saat itu juga tidak ada di rumah dan harus bekerja di salah satu warung nasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sang kakak juga terkena percikan jenis air yang sama, namun tidak separah sang adik. Ia mengalami luka di bagian lengan kiri dan kaki kanan. Meski begitu, ia juga harus berobat jalan. Kejadian itu saya nggak ada di rumah, Pak. Saya di tempat kerja. Pokoknya saya terima telepon dari anak saya yang ini jam 5. Bang Darius? Dia udah terkena siram. Jam 5 pagi? Jam 5. Tahu penyebabnya apa, Bu? Penyebabnya saya kurang tahu. Mungkin dia mau salah sasaran, mau siram mungkin saya. Karena yang siram itu di kamar, karena itu kamar saya. Lewat jendela dia siram. Karena di posisi malam itu saya nggak di rumah, tidur di tempat kerja, makanya dia yang kena siram karena dia ganti tidur di kamar saya. Mak, saya tidur di kamar mama ya, karena mama nggak ada. Iya. Saya berdoa aja semoga Tuhan membalas, pihak kepolisian juga bisa menangkap. Itu aja, Pak. Walaupun nggak menyerahkan diri, semoga pihak kepolisian bisa menghukum dia seberat-berat mungkin kiban yang pegat ada anak Leung. Amanat, Pak. Iya. Leung anak terima. Penganiayaan terhadap anak di bawah umur ya. Terima anak Leung lagi. Kejadian ini justru menyita perhatian dan keprihatinan publik. Pemerintah Kota Lok Sumawe pun turun tangan dan menjenguk si korban. Bahkan menggelar rapat mendadak antara pemerintah setempat dengan pihak rumah sakit serta BPJS. Dokter spesialis juga dikerahkan. Kita ini harus kita pisahkan dulu masalahnya. Ini ada beberapa permasalahan yang harus kita pisahkan. Itu yang pertama, tentu ini sudah dilakukan oleh tim medis oleh Rumah Sakit Umum Cut Mutia, itu melakukan penanganan pertama. Artinya apa? Ini kita harus selamatkan pasien dulu. Pasien ini kita pastikan harus tertangani dengan baik. Itu apapun cerita harus tertangani dengan baik. Kabid Pelayanan RSU Cut Mutia, Dr. Mukti mengatakan, RNF mengalami 40% luka bakar dengan derajat 3. Artinya, luka bakar yang dialami korban sudah parah dan membekas di bagian kulit yang dalam. Sementara pada bagian mata, pemeriksaan dokter, korban masih dapat melihat. Korban direncanakan dirujuk ke RSU Zainal Abidin di Banda Aceh untuk menjalani operasi bedah plastik. Alasan kalau kita lihat di kertas rujukan untuk dilakukan skin graft atau cangkok kulit dan konsul ke dokter mata. Mungkin indikasi itu tidak ada dokter mata. Untuk kasus mata tadi sudah dilihat oleh dokter mata, dokter Rahaya sudah lakukan pembersihan. Dari keterangan dokter mata, prognosanya ataupun kemungkinan untuk pasien ini melihat masih bagus, Pak. Masih bagus. Kemudian yang luka bakar, ya, karena ini derajat 3, itu kita konsul ke dokter bedah, tindakan dari dokter bedah untuk melakukan skin graft tadi itu, Pak. Lakukan pencakapan kulit yang bisa dilakukan oleh dokter bedah plastik. Dari Lok Sumawe, Aceh, Hairul Syahban, jurnalis NTV, melaporkan.